Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Bagaimana kabarku anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan dalam lindungan Allah dan senantiasa sehat walafiat. Kita senantiasa dijauhi dari bahaya malapetaka wabil khusus Corona COVID-19. Kita selalu sehat dengan menjaga protokol kesehatan. Bagaimana anak-anakku? Sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mempelajari atau materi kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat adanya dan serta mendapatkan barakah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang keempat, dengan cara hubungan sosial. Para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka yang telah tinggal menetap di Nusantara aktif berbaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Sikap mereka santun, memiliki kebersihan jasmani dan rohani, memiliki kepandaian yang tinggi, serta dermawan. Silaturahmi, bekerja sama, gotong royong mereka lakukan bersama-sama penduduk Nusantara dengan tujuan menarik simpati agar mereka mau masuk Islam. Pada kesempatan tertentu mereka menyampaikan ajaran Islam dengan cara-cara yang bijaksana, tidak memaksa dan tidak merendahkan, tidak menjelekkan ajaran-ajarannya pada saat itu, yaitu Hindu dan Buddha. Ya, jadi tidak radikal gitu ya kalau kata orang sekarang, ya. Karena itu terkait dengan Hindu dan Buddha pada saat itu yang dianut oleh masyarakat Nusantara pada saat itu, maka ajaran-ajaran itu juga disesuaikan ya. Islam mengajarkan persamaan hak dan derajat bagi semua manusia karena kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh kastanya, melainkan karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam juga mengajarkan umatnya untuk saling membantu, yang kaya membantu yang miskin, yang senang membantu yang susah, yang kuat membantu yang lemah, dan saling meringankan beban orang lain. Dengan demikian ajaran Islam semakin mudah diterima oleh pendidik Nusantara. Jadi berdakwahnya bukan cuma ngomong gitu ya, dengan berperilaku. Jadi kita sebagai orang Muslim harus berperilaku betul-betul sesuai dengan sunnah daripada Rasulullah SAW. Yang kelima, berdakwah melalui kesenian. Sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu atau Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak dihilangkan, ya, tapi justru digunakan sebagai sarana untuk berdakwah. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam di antaranya adalah seni bangunan, seni pahat dan ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Pada seni bangunan misalnya masjid, mimbar, dan ukiran-ukirannya masih menunjukkan motif-motif yang terdapat pada candi-candi Hindu atau Buddha. Motif tersebut dapat dilihat pada Masjid Agung Demak. Nah, kalau kita jalan-jalan ke Demak ya, kita ziarah ke Wali Songo gitu ya. Ini ada Masjid Agung Demak, kita bisa lihat tuh motif-motif ukirannya. Kemudian juga Masjid Kesepuhan Cirebon, Masjid Agung Banten, dan Masjid Baitur Rahman di Aceh ya. Demikian pula dengan pertunjukan daripada wayang kulit. Mereka tidak pernah meminta upah untuk menggelar pertunjukan. Penonton atau pengunjung gratis menyaksikan pertunjukan tersebut. Penonton hanya diminta agar mengikutinya dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hal ini berarti para penonton telah masuk Islam. Sebagian besar cerita wayang kulit dikutip dari cerita Mahabharata ya, dan Ramayana. Namun sedikit demi sedikit akhirnya dirubah, dimasukkan nilai-nilai daripada
ajaran Islam. Yang ketiga, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama, kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pesisir timur Laut Aceh, Kabupaten Lok Sumawe atau Aceh Utara sekarang. Lahirnya kerajaan Islam yang pertama di Indonesia itu diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Sebagaimana diketahui, proses dakwah Islam di daerah-daerah pantai itu terjadi sejak abad ke-7 Masehi. Kawasan Aceh yang strategis dan berada di pintu masuk Selat Malaka menjadikan Aceh sebagai tempat pertemuan para pedagang dari berbagai daerah di Nusantara. Dan para pedagang juga dari luar negeri, khususnya para pedagang Islam. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau pengaruh Islam sangat kuat di Aceh dan diwujudkan dalam bentuk munculnya kerajaan Islam Samudra Pasai. Salah satu bukti berdirinya kerajaan Samudra Pasai adalah adanya nisan kuburan ya, terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Dari nisan itu dapat diketahui bahwa raja pertama Samudra Pasai adalah Sultan Malik As-Soleh atau Sultan Malikus Soleh. Meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah. Ini diperkirakan bertepatan dengan tahun 1297 Masehi. Pada tahun 1521 Masehi, kerajaan ini ditaklukkan oleh Portugis. Selanjutnya kerajaan Samudra Pasai mulai mundur dan berada di bawah kekuasaan kerajaan Aceh. Kerajaan Samudra Pasai berakhir pada tahun 1524 Masehi. Yang kedua, kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sangat dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Nama Aceh menanjak dengan cepat pada abad ke-17. Sejak itu seluruh wilayah Aceh berada di bawah naungan Aceh Besar yang berpusat di Kutaraja. Sultan pertama yang memerintah dan sekaligus sebagai pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mughayat Syekh tahun 1514 sampai dengan tahun 1528 Masehi. Ali Mughayat Syekh meluaskan wilayah kekuasaannya ke daerah Pidi yang bekerja sama dengan Portugis. Kemudian ke Pasai pada tahun 1524 Masehi dengan kemenangannya terhadap dua kerajaan tersebut. Aceh dengan mudah melebarkan kekuasaannya ke Sumatera Timur. Peletak dasar kebesaran kerajaan Aceh adalah Sultan Alauddin Riayat Syekh yang bergelar Al-Qahar. Berbeda dengan Sultan Ali Mughayat Syekh yang bekerja sama dengan Portugis, Sultan Alauddin Riayat Syekh justru berusaha melawan Portugis. Dalam menghadapi tentara Portugis, ia menjalin hubungan persahabatan. Jadi ini ada perlawanan. Jadi ini masa penjajahan pertama Indonesia ya, yaitu Portugis dengan kerajaan Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam lain di Indonesia. Jadi mereka bekerja sama untuk melawan Portugis. Pada pemerintahan Iskandar Muda, kerajaan Aceh mencapai puncak kekuasaannya. Bandar Aceh dibuka menjadi pelabuhan internasional dengan jaminan pengamanan gangguan laut dari kapal-kapal perang Portugis. Penaklukan demi penaklukan tidak hanya dilakukan terhadap tanah Aceh dan sekitarnya, melainkan juga meluas jauh keluar Aceh. Ini menjadikan kekuasaan Aceh membentang dari daerah Deli sampai dengan semenanjung Malaka. Pada masanya Aceh menguasai seluruh pelabuhan di pesisir timur dan barat Sumatera. Namun usaha Aceh untuk menguasai Malaka yang diduduki oleh Portugis berulang kali mengalami kegagalan. Ya. Bahkan untuk mengalahkan Portugis, Sultan bekerja sama dengan musuh Portugis yaitu Belanda dan Inggris. Jadi ada Portugis, Belanda dan Inggris. Nah, itu yang penjajahan yang di Indonesia ya. Pada masa Sultan Iskandar Muda itulah disusun suatu undang-undang tentang tata pemerintahan yang disebut dengan Adat Makuta Alam. Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636 Masehi dan digantikan oleh menantunya yaitu Sultan Iskandar Tsani. Tsani itu artinya yang kedua ya. Pada tahun 1636 Masehi sampai dengan 1641 Masehi. Masa pemerintahannya tidak lama ya, karena ia tidak memiliki pribadian yang cakap, yang kuat seperti Sultan Iskandar Muda. Penggantinya adalah permaisurinya sendiri, yaitu putri Sultan Iskandar Muda yang bernama Safiatuddin. Sejak Sultan Iskandar Muda wafat, Aceh terus-menerus mengalami kemunduran. Allahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.